Sang Buddha memberikan perumpamaan yang sangat baik dalam Palawaka. Perumpamaan tersebut adalah sendok sekalipun seumur hidupnya selalu dipergunakan untuk mengaduk sayur, untuk mengambil sayur, untuk memasak sayur, memasak sup. Sendok tetap tidak bisa merasakan cita rasa sup itu, tidak bisa merasakan kenikmatan sup tersebut. Sendok tetaplah akan menjadi sendok yang hanya berfungsi untuk mengambil sayur, mengaduk sayur, dan sebagainya. Perumpamaan ini dipergunakan oleh Sang Buddha untuk menggambarkan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran dengan baik. Orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, sekalipun dia berkumpul dengan orang-orang bijaksana seumur hidup mereka, banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak membaca, banyak mendengar, tetapi apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia kuasai, apa yang dia diskusikan, tidak memberikan manfaat sedikit pun dalam kehidupannya. Karena orang seperti itu hanya menjadi pengagum yang mampu berlogika semata, tidak mampu mengimplementasikan ajaran Sang Buddha. Sekalipun seumur hidupnya dia mempelajari kitab suci, sekalipun seumur hidupnya dia berusaha untuk menguasai seluruh isi kitab suci, tetapi ketika dia tidak mau melihat ke dalam, tidak mau mempraktekannya, tetap apa yang dia kuasai tidak memberikan arti sedikit pun bagi dirinya. Dia tidak bisa mencicipi indahnya kata-kata yang dia pelajari. Dia tidak bisa mencicipi, tidak bisa merasakan secara langsung, tidak bisa mengalami dengan nyata keindahan kalimat yang dipelajari. Dia tetap akan menjadi orang dungu, dia tetap akan menjadi orang bodoh, dia tetap akan menjadi orang yang tidak terpelajar. Perlu diingat bahwa Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak berdasarkan pada logika, tidak berdasarkan pada tradisi, tetapi berdasarkan pada pengalaman langsung. Ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak bisa dipahami melalui logika. Bagaimana mungkin mata yang kemudian melihat bentuk, timbul kebencian, timbul keserakahan, timbul kebodohan, bisa dilogikakan? Tidak memungkinkan. Telinga yang mendengar, kemudian pendengaran atau suara tersebut menimbulkan kebencian, itu harus dialami secara langsung, bukan sekedar logika. Bagaimana rasanya ketika apa yang disampaikan orang kemudian menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Itu harus dialami secara langsung. Tidak bisa sekedar dipahami melalui logika. Tidak memungkinkan untuk dipahami secara logis. Oleh karena itulah, mereka yang bijaksana, mereka yang pandai akan melihat ke dalam, melihat secara langsung bagaimana ketika telinga berinteraksi dengan suara. Apakah di situ ada kebencian ataukah tidak? Apakah di situ ada keserakahan ataukah tidak? Apakah di situ ada kebodohan batin ataukah tidak? Dia akan mencermati dengan sungguh-sungguh. Dia akan melihat dengan serius.
Di dalam kitab komentar dicontohkan seperti Pasenadi Kosala. Sekalipun dia aktif bertanya kepada Sang Buddha, selalu bertanya kepada Sang Buddha ketika dia datang, tetapi dia tetap tidak pernah memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetap dia tidak pernah mengerti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, sekalipun seumur hidup seseorang bergaul dengan orang yang bijak, bergelimang buku-buku Dhamma, tetap kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan. Kalau memang itu yang ada, sadarlah bahwa kita adalah orang-orang yang dungu. Sadarlah bahwa kita adalah orang-orang yang bodoh.